Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Vicky Fendi selaku guru pengampu sistem akuntansi kelas D. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi bab 9 dan 10. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lasma Dwi Kasari, NPM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Livia Pretimona Gabriela Sidabutar dengan NPM akhir 140. Saya Natasha Silvi dengan NPM terakhir 164. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sapira Puspadewi dengan nomor NPM akhir 170. Saya Petra Triananda Pasaribu dengan NPM terakhir 189. Baik, nama saya Rohmatul Hidayah dengan NPM akhir 274. Pembahasan pertama untuk bab 9 sistem akuntansi pembelian akan dimulai dari deskripsi kegiatan. Jadi, sistem akuntansi pembelian itu digunakan di dalam perusahaan untuk pengadaan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Nah, transaksi pembelian tersebut dapat kita golongkan menjadi dua. Yang pertama yaitu pembelian lokal dan yang kedua yaitu pembelian impor. Pembelian lokal adalah pembelian dari pemasok dalam negeri, sedangkan pembelian impor adalah pembelian dari pemasok luar negeri. Nah, seperti halnya materi mengenai sistem penjualan yang sudah kita bahas di dalam bab 7 sebelumnya, pembahasan sistem akuntansi pembelian ini diterapkan dalam perusahaan manufaktur juga. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian. Dapat kita lihat di sini ada 4 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi gedung. Jadi, fungsi ini bertugas untuk mengajukan permintaan pembelian berdasarkan ketersediaan barang atau stok di gudang dan juga berfungsi untuk menyimpan barang yang diterima. Nah, permintaan pembelian barang diajukan oleh pengguna barang. Fungsi kedua yaitu fungsi pembelian. Jadi fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari atau memperoleh informasi harga, menentukan pemasok, dan juga menerbitkan order pembelian. Selanjutnya, fungsi yang ketiga yaitu fungsi penerimaan. Jadi fungsi ini melakukan pemeriksaan jenis, mutu, dan juga jumlah barang yang diterima dari para pemasok. Pemeriksaan dilakukan untuk menentukan penerimaan. Nah, fungsi ini juga berguna untuk menerima retur penjualan dari pembeli. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini mencakup 2 tugas. Yang pertama itu untuk pencatat utang. Jadi, dalam fungsi ini transaksi pembelian dicatat ke register bukti kas keluar dan juga mengarsip dokumen sumber sebagai catatan utang atau menyelenggarakan kartu utang. Yang kedua yaitu pencatat persediaan, yaitu mencatat harga pokok persediaan barang yang sudah dibeli ke dalam kartu persediaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal sistem akuntansi pembelian. Nah, tujuan dari materi ini adalah menjaga aset dan liabilitas perusahaan serta memastikan ketelitian data akuntansi sehingga meminimalisir resiko kecurangan, kesalahan pencatatan atau pemborosan data perusahaan. Nah, yang pertama yaitu organisasi. Organisasi ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu pemisahan fungsi. Nah, yaitu fungsi pembelian, penerimaan barang, dan akuntansi harus dilakukan oleh unit atau personel yang berbeda. Tujuan dari pemisahan fungsi adalah untuk menghindari konflik kepentingan dan mencegah seseorang melakukan pembelian fiktif atau manipulasi data tanpa deteksi. Poin yang kedua yaitu pelibatan lebih dari satu fungsi. Dalam setiap transaksi pembelian, minimal 2 fungsi harus terlibat. Dan tujuan dari pelibatan lebih dari satu fungsi ini adalah menciptakan sistem checks dan balance agar kesalahan atau kecurangan lebih mudah dideteksi. Yang kedua yaitu otorisasi dan pencatatan. Di sini juga dibagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu dokumentasi diotorisasikan oleh pihak berwenang. Dokumen penting seperti permintaan pembelian, purchase order, surat jalan atau penerimaan barang, dan bukti kas keluar. Dan ini harus disetujui oleh manajer yang berwenang sesuai batas nilai transaksi. Poin yang kedua yaitu pencatatan berdasarkan bukti lengkap dan valid. Transaksi dicatat hanya jika dilengkapi bukti fisik atau elektronik yang sah. Contohnya faktur pembelian, PO,
dan bukti penerimaan. Tujuan dari pencatatan berdasarkan bukti yang lengkap dan valid adalah untuk menjamin data akuntansi akurat dan audit trail lengkap. Yang ketiga yaitu praktik sehat. Di sini juga dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu dokumen bernomor urut dan dipertanggungjawabkan. Semua dokumen pembelian harus menggunakan nomor urut tercetak, tidak boleh diketik manual. Dokumen yang hilang atau rusak harus dicatat dan dijelaskan. Tujuan dari dokumen bernomor urut dan dipertanggungjawabkan ini adalah untuk mencegah manipulasi atau pemalsuan dokumen. Poin yang kedua yaitu pemilihan pemasok berdasarkan penawaran terbaik. Vendor dipilih berdasarkan kriteria harga, kualitas, waktu pengiriman, dan reputasi. Ya, poin yang ketiga yaitu pemeriksaan barang dan kesesuaian dengan order. Barang diterima harus diperiksa kuantitas dan kualitasnya dan dicocokkan dengan PO dan faktur. Nah, poin yang keempat yaitu verifikasi faktur sebelum pembayaran. Sebelum membayar, bagian akuntansi memverifikasi apakah barang benar diterima, apakah harga dan syarat sesuai PO, dan apakah faktur cocok dengan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Pertama ada surat permintaan pembelian. Dokumen ini adalah formulir permintaan pembelian barang oleh gudang atau pemakai kepada fungsi pembelian. Berisi jenis, jumlah, dan mutu barang yang diminta. Surat permintaan pembelian biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian, dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Berikut contoh surat permintaan pembelian. Yang kedua ada surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga atas barang yang pembeliannya tidak berulang dan bernilai besar. Berikut contoh surat permintaan penawaran harga. Yang ketiga ada surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Surat order pembelian memiliki beberapa tembusan penting. Yang pertama ada surat order pembelian. Dokumen ini dikirim ke pemasok sebagai order resmi. Yang kedua ada tembusan pengakuan oleh pemasok. Dokumen yang dikembalikan setelah ditandatangani oleh pemasok sebagai bukti persetujuan dan kesanggupan pemasok. Yang ketiga ada tembusan untuk unit peminta barang. Tembusan surat yang memberitahu bahwa barang telah dipesan. Yang keempat ada arsip tanggal penerimaan. Tembusan surat order pembelian ini disimpan untuk monitoring kedatangan barang. Yang kelima ada arsip pemasok. Tembusan ini disimpan berdasarkan nama pemasok untuk referensi. Keenam ada tembusan fungsi penerimaan. Digunakan untuk verifikasi barang dengan kuantitas disembunyikan dalam sistem blind receiving. Dan yang terakhir ada tembusan fungsi akuntansi. Tembusan surat ini dikirim untuk menjadi dasar pencatatan kewajiban pembelian. Berikut contoh surat order pembelian. Yang keempat ada laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat untuk memastikan barang yang diterima sesuai spesifikasi, mutu, dan jumlah pada order pembelian. Di bawah berikut adalah contoh laporan penerimaan barang. Yang kelima ada bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi sebagai dasar pencatatan pembelian, perintah pengeluaran kas, dan pemberitahuan pembayaran kepada kreditor. Dan yang terakhir ada surat perubahan order pembelian. Surat perubahan order pembelian dapat mencakup kuantitas, jadwal spesifikasi, atau hal terkait bisnis dan dibuat dengan tembusan serta pihak penerima yang sama seperti surat asli. Berikut contoh perubahan order pembelian. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada register bukti kas keluar, yaitu jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan voucher payable procedure. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sebagai pembelian adalah register bukti kas keluar. Berikut contoh register bukti kas keluar. Yang kedua ada jurnal pembelian. Jika dalam pencatatan utang perusahaan menggunakan convaluable procedure. Jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian adalah jurnal pembelian. Yang ketiga ada kartu utang. Jika dalam pencatatan utang, perusahaan menggunakan account payable procedure. Buku pembantu yang dipakai adalah kartu utang, digunakan untuk mencatat utang kepada pemasok secara rinci. Jika menggunakan voucher payable procedure, digunakan untuk catatan utang berupa arsip bukti kas keluar yang belum dibayar. Yang keempat ada kartu persediaan. Digunakan
pembelian dalam sistem akuntansi, dan mencatat harga pokok persediaan yang dibeli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dua unsur pokok sistem pengendalian internal dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem akuntansi. Yang pertama-tama ada pemisahan tugas, di mana dalam pemisahan tugas itu pertama ada fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Nah, dalam transaksi pembelian, fungsi pembelian ini tuh berkewajiban untuk mendapatkan penjual yang dapat dipercaya sebagai pemasok barang yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin bahwa barang yang dikirim oleh pemasok sesuai dengan barang yang dipesan oleh fungsi pembelian. Nah, karena itu diperlukan fungsi lain untuk melakukan pengecekan secara independen. Lalu, ada fungsi penerimaan yang dimana fungsi penerimaan ini mempunyai wewenang untuk menolak barang yang dikirim oleh pemasok yang tidak sesuai dengan barang yang tercantum dalam surat order pembelian. Pemisahan kedua fungsi ini akan mengurangi resiko diterimanya barang yang tidak dipesan oleh perusahaan, jenis, spesifikasi, kuantitas, dan juga mutu barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh perusahaan, lalu tidak sesuai saatnya dengan waktu yang ditentukan dalam surat order pembelian. Nah, oleh karena itu, perlulah dibentuk fungsi penerimaan yang terpisah dari fungsi pembelian agar dapat dilakukan pengecekan internal terhadap berbagai informasi mengenai barang yang dibeli oleh fungsi pembelian. Lalu next yang kedua ada fungsi pembelian haruslah terpisah dari fungsi akuntansi, yang dimana dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi akuntansi itu yang melaksanakan pencatatan utang dan persediaan barang itu harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi pembelian. Nah, fungsi pembelian ini tuh berada di tangan bagian pembelian yang berada langsung di bawah direktur utama, sedangkan fungsi akuntansi berada di tangan bagian utang dan bagian kartu persediaan. Nah, pemisahan ini tuh dimaksudkan untuk menjaga aset perusahaan dan menjamin ketelitian dan juga keandalan data akuntansi. Lalu, yang ketiga, ada fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang, di mana fungsi penerimaan itu merupakan fungsi operasi yang bertanggung jawab atas penerimaan atau penolakan barang yang diterima dari pemasok. Lalu, ada fungsi penyimpanan, di mana fungsi penyimpanan ini itu fungsi yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang yang telah dinyatakan diterima oleh fungsi penerimaan. Nah, pemisahan dari kedua fungsi ini itu akan mengakibatkan penyerahan masing-masing kegiatan itu ke tangan fungsi yang lebih ahli dalam bidangnya, sehingga informasi penerimaan barang dan persediaan barang yang disimpan di dalam gudang itu dijamin ketelitian dan juga keandalannya. Lalu, next itu ada pengecekan internal melalui keterlibatan banyak fungsi. Yaitu ada transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu fungsi. Di mana hal ini itu dalam merancang sistem akuntansi pembelian harus diterapkan unsur pokok sistem pengendalian internal, yaitu setiap transaksi harus melibatkan lebih dari satu orang atau fungsi. Hal ini tuh menciptakan pengecekan internal atau internal check, di mana satu fungsi itu akan saling mengawasi fungsi yang lainnya, sehingga meningkatkan ketelitian dan juga keandalan dalam proses. Oleh karena itu, transaksi pembelian itu harus melibatkan fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi, dan juga tidak diperbolehkan dilakukan secara penuh oleh hanya satu fungsi saja. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai sistem otoritasi dan prosedur pencatatan. Dalam organisasi, setiap transaksi keuangan terjadi melalui sistem otoritasi tertentu. Tidak ada satupun transaksi yang terjadi yang tidak diotoritasi oleh yang memiliki wewenang untuk ini. Otoritasi terjadi transaksi dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan oleh manajer yang memiliki wewenang pada dokumen sumber atau dokumen pendukung. Setiap transaksi yang terjadi dicatat dalam catatan akuntansi melalui prosedur pencatatan tertentu. Dengan demikian, karena setiap transaksi terjadi dengan otoritasi dari yang berwenang dan dicatat melalui prosedur pencatatan tertentu, maka aset perusahaan akan terjamin keamanannya dan data akuntansi yang dicatat terjamin ketelitian dan keandalannya. Dalam slide ini ada beberapa poin penting, lebih tepatnya 7 poin penting yang perlu diketahui. Yang pertama, surat permintaan pembelian
diotoritasi oleh fungsi gudang untuk barang yang disimpan dalam gudang atau oleh kepala fungsi pemakai barang untuk barang yang langsung dipakai. Transaksi pembelian diawali dengan diterimanya surat permintaan pembelian oleh fungsi pembelian dari fungsi gudang atau dari fungsi pemakai barang. Fungsi gudang atau fungsi pemakai barang mengisi formulir surat permintaan pembelian sebagai dasar bagi fungsi pembelian untuk melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Persetujuan untuk mengajukan permintaan pembelian tersebut diwujudkan dalam bentuk tanda tangan otoritasi dari fungsi gudang atau fungsi pemakai barang pada formulir surat permintaan pembelian, yang merupakan bukti bahwa barang yang diajukan dalam permintaan pembelian kepada fungsi pembelian merupakan barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu poin yang kedua adalah surat order pembelian diotoritasi oleh fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Jika surat permintaan pembelian merupakan pernyataan kebutuhan barang dari fungsi gudang atau dari pemakai, maka surat order pembelian merupakan awal dari transaksi pengadaan barang. Dengan surat order pembelian inilah perusahaan memulai proses pengadaan barang yang akan berakibat terhadap diterimanya barang yang dibeli dan timbulnya kewajiban perusahaan kepada pihak luar. Oleh karena itu, setiap order pembelian harus diotoritasi oleh pejabat yang berwenang untuk mengurangi kemungkinan diterimanya barang dan timbulnya kewajiban yang tidak dibutuhkan oleh perusahaan. Otorisasi pesanan pembelian ini biasanya berada di tangan fungsi pembelian atau pejabat yang lebih tinggi. Lalu poin selanjutnya adalah laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Sebagai bukti telah diterimanya barang dari pemasok, fungsi penerimaan membubuhkan tanda tangan otorisasi pada laporan penerimaan barang. Dokumen ini dikirim oleh fungsi penerimaan ke fungsi akuntansi sebagai bukti telah dilaksanakannya pemeriksaan terhadap barang yang diterima oleh pemasok sesuai dengan surat order pembelian yang diterbitkan oleh fungsi pembelian. Dengan demikian, fungsi akuntansi dapat segera mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian dan bertambahnya barang. Lalu poin selanjutnya adalah bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi atau pejabat yang lebih tinggi. Dalam transaksi pembelian, fungsi akuntansi menerima berbagai dokumen dari berbagai sumber, seperti kopi surat order pembelian dari fungsi pembelian yang merupakan bukti bahwa perusahaan telah memesan barang dengan jumlah, jenis spesifikasi, kuantitas, dan mutu barang, serta waktu penyerahan seperti tercantumnya dalam dokumen tersebut. Lalu, ada juga kopi laporan penerimaan barang dari fungsi penerimaan yang merupakan bukti bahwa barang yang dipesan telah diterima dan sesuai dengan barang yang dipesan dalam surat order pembelian. Lalu contoh yang ketiga adalah faktur dari pemasok yang merupakan bukti timbulnya kewajiban perusahaan akibat telah dipesannya barang yang telah diterimanya barang yang dipesan. Untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian, fungsi akuntansi mengisi dan menandatangani bukti kas keluar yang merupakan dokumen sumber untuk pencatatan tambahan persediaan barang dan timbulnya kewajiban sebagai akibat transaksi pembelian. Poin selanjutnya adalah pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus didasarkan pada dokumen sumber yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap. Catatan akuntansi harus diisi informasi yang berasal dari dokumen sumber yang valid. Kevalidan dokumen sumber dibuktikan dengan dilampirkannya dokumen pendukung yang lengkap yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Lalu poin selanjutnya adalah pencatatan terjadinya utang didasarkan pada bukti kas keluar yang didukung dengan surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Terjadinya utang yang menyebabkan bertambahnya kewajiban perusahaan diakui dan dicatat berdasarkan dokumen bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dibuat berdasarkan dokumen kopi surat order pembelian sebagai bukti telah dilaksanakannya pemesanan barang kepada pemasok
dan laporan penerimaan barang sebagai bukti telah diterimanya barang yang dipesan dari pemasok. Serta faktur dari pemasok, bukti kas keluar ini merupakan dokumen sumber untuk pencatatan tambahan kewajiban dan tambahan aset perusahaan. Dengan dilampirkannya semua dokumen pendukung pada bukti kas keluar, dokumen tersebut terakhir ini menjadi valid karena kewajiban yang dicatat adalah bukti barang yang benar-benar dipesan oleh perusahaan. Lalu yang kedua, kewajiban yang dicatat adalah untuk barang yang dipesan oleh perusahaan dan yang jenis, spesifikasi, kuantitas, dan mutu barang yang diterima, serta saat penerimaannya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat order pembelian. Lalu poin selanjutnya adalah pencatatan ke dalam catatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Setiap pencatatan ke dalam pencatatan akuntansi harus dilakukan oleh karyawan yang diberi wewenang untuk mengubah catatan akuntansi tersebut. Setelah karyawan tersebut mengupdate catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber, ia harus membubuhkan tanda tangan dan tanggal pada dokumen sumber sebagai bukti telah dilakukannya pengubahan data yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal tersebut. Dengan cara ini, maka tanggung jawab atas perubahan catatan akuntansi dapat dibebankan kepada bawahan tersebut, sehingga tidak ada satupun perubahan data yang dicantumkan dalam catatan akuntansi yang tidak dipertanggungjawabkan. Penyimpanan bukti kas keluar dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayar atau pencatatan ke dalam kartu utang diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanggal pencatatan ke dalam dokumen sumber, bukti kas keluar, atau faktur dari pemasok. Pencatatan ini ke dalam register bukti kas keluar atau jurnal pembelian diotorisasi oleh fungsi akuntansi dan dengan cara membubuhkan tanda tangan pada dokumen sumber, yaitu bukti kas keluar atau faktur dari pemasok. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai praktik yang sehat. Nah, dalam realisasinya perlu beberapa poin penting untuk menjalankannya. Yang pertama adalah penggunaan formulir bernomor urut tercetak. Untuk menciptakan praktik yang sehat, formulir penting yang digunakan dalam perusahaan harus bernomor urut tercetak dan penggunaan nomor urut tersebut dipertanggungjawabkan oleh manajer yang memiliki wewenang untuk menggunakan formulir tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi pembelian, formulir pokok surat order pembelian dan laporan penerimaan barang harus bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang bersangkutan. Lalu yang kedua adalah pemasok dipilih berdasarkan jawaban penawaran harga bersaing dari berbagai pemasok. Pemasok harus dipilih tidak berdasarkan hubungan istimewa dan pribadi di antara fungsi pembelian dengan pemasok, namun berdasarkan perbandingan penawaran harga bersaing yang diterima dari berbagai pemasok. Dengan cara ini, kemungkinan pengadaan barang yang lebih tinggi dari harga normal diharapkan dapat dihindari. Lalu yang ketiga adalah barang hanya diperiksa dan diterima oleh fungsi penerimaan jika fungsi ini telah menerima tebusan surat order pembelian dari fungsi pembelian. Dalam penerimaan, barang harus diciptakan unsur sistem pengendalian internal sebagai berikut, yakni tidak ada barang yang diterima oleh fungsi penerimaan tanpa didahului oleh dikeluarkannya order pembelian dari fungsi pembelian. Fungsi penerimaan hanya melakukan pemeriksaan dan perhitungan barang yang diterima dari pemasok jika sebelumnya telah menerima tebusan surat order pembelian yang telah diotorisasi oleh yang berwenang. Lalu, poin selanjutnya adalah fungsi penerimaan melakukan pemeriksaan barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut dan membandingkannya dengan tebusan surat order pembelian. Agar perusahaan memperoleh barang yang dibeli sesuai dengan harga yang dipesan,
Fungsi penerimaan harus melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari pemasok dengan cara menghitung dan memeriksa barang tersebut serta membandingkannya dengan tebusan surat order pembelian. Lalu poin selanjutnya adalah terdapat pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dalam faktur dari pemasok sebelum faktur tersebut diproses untuk dibayar. Bukti kas keluar hanya dibuat oleh fungsi akuntansi setelah fungsi ini melakukan pengecekan harga, syarat pembelian, dan ketelitian perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam faktur dari pemasok. Dengan demikian, jika pengecekan terhadap ketelitian informasi dalam faktur dari pemasok ini dilakukan dalam setiap perbuatan bukti kas keluar, dokumen terakhir ini merupakan dokumen yang terjamin ketelitian dan keandalannya sebagai dasar pencatatan mutasi utang dan persediaan serta pengeluaran kas. Lalu poin selanjutnya adalah catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Rekonsiliasi merupakan cara pencocokan dua data yang dicatat dalam catatan akuntansi yang berbeda namun berasal dari sumber yang sama. Dalam catatan utang dengan sistem bukti kas keluar atau voucher system, dokumen sumber berupa bukti kas keluar yang dilampirkan dengan dokumen pendukung diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur dari pemasok. Arsip bukti keluar ini disebut arsip bukti keluar yang belum dibayar, yang berfungsi sebagai buku pembantu utang. Data dari dokumen sumber ini dicatat pula dalam register bukti kas keluar atau voucher register, dan kemudian diringkas ke dalam akun kontrol utang dalam buku besar. Dengan demikian, untuk mengecek ketelitian data akuntansi yang dicatat di akun kontrol utang dalam buku besar, praktik yang sehat mengharuskan secara periodik diadakan rekonsiliasi antara jumlah utang menurut arsip bukti kas keluar yang belum dibayar dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Selanjutnya adalah pembayaran faktur dilakukan sesuai dengan syarat pembayaran guna mencegah hilangnya kesempatan untuk memperoleh potongan tunai. Jika pemasok memperoleh potongan tunai dari pemasok karena melunasi utangnya dalam periode waktu potongan atau cash discount period, perusahaan berarti dapat menghemat asetnya. Untuk tujuan ini, bukti kas keluar perlu diarsipkan menurut tanggal jatuh tempo faktur dalam jangka waktu potongan agar perusahaan dapat melakukan pengiriman cek dalam jangka waktu tersebut, sehingga dapat memperoleh kesempatan untuk menerima potongan tunai. Lalu yang terakhir adalah bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya dicap lunas oleh fungsi pengeluaran kas setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Bukti kas keluar merupakan dokumen yang digunakan untuk memberikan otorisasi fungsi keuangan untuk mengisi cek dan mengirimkannya kepada pemasok. Bukti kas keluar ini dibuat oleh fungsi akuntansi berdasarkan dokumen pendukung surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur dari pemasok. Untuk mencegah penggunaan dokumen pendukung lebih dari satu kali sebagai dasar pembuatan bukti kas keluar beserta dokumen pendukungnya harus dicap lunas oleh fungsi keuangan setelah cek dikirimkan kepada pemasok. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Yang pertama ada prosedur permintaan pembelian. Dalam prosedur ini, fungsi gudang mengajukan permintaan pembelian dengan menggunakan formulir surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Jika perusahaan tidak menyimpan barangnya di gudang atau bisa dibilang barangnya langsung dipakai, tidak perlu disimpan di gudang, maka perusahaan dapat mengajukan permintaan pembelian langsung ke fungsi pembelian dengan menggunakan surat permintaan pembelian. Yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok. Pada prosedur ini, fungsi pembelian mengirimkan surat permintaan penawaran harga kepada pemasok untuk memperoleh informasi mengenai harga barang dan syarat-syaratnya, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memilih pemasok
yang sesuai dengan prosedur perusahaan. Kemudian pemasok mengirimkan penawaran harga kepada fungsi pembelian, sehingga pada tahap keempat terdapat prosedur order pembelian, yang dimana fungsi pembelian mengirimkan surat order pembelian kepada pemasok yang dipilih dan memberitahukan kepada unit-unit organisasi lain dalam perusahaan mengenai order pembelian yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Selanjutnya ada prosedur penerimaan barang, yang dimana fungsi penerimaan menerima barang dari pemasok tersebut, kemudian memeriksa jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima, kemudian membuat laporan penerimaan barang untuk menyatakan penerimaan barang dari pemasok tersebut. Selanjutnya ada prosedur pencatatan utang, yang dimana fungsi akuntansi memeriksa dokumen-dokumen yang terkait pembelian seperti surat order pembelian, laporan penerimaan dan penerimaan barang dan faktur dari pemasok, kemudian melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen sumber sebagai catatan utang. Selanjutnya ada prosedur distribusi pembelian, di mana prosedur ini meliputi distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian untuk kepentingan pembuatan laporan manajemen. Selanjutnya adalah informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian ini adalah yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau yang biasa disebut dengan reorder point. Kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok. Empat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang keenam adalah tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian.